Aku disiram kolak takjil oleh mertuaku di bulan Ramadan. Cuma karena dia tidak suka padaku. Apa yang harus kulakukan? Aku berdiri di dapur dengan tangan yang masih sedikit basah setelah membersihkan meja. Seharian ini, aku sibuk mengurus segala keperluan rumah tangga, memastikan semuanya berjalan lancar selama bulan Ramadan. Aku bukan hanya seorang menantu di rumah ini, tapi juga seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk diterima. Ibu mertuaku, Bu Ratna, sejak awal pernikahanku dengan Damar memang sulit untuk menerima kehadiranku. Tak peduli seberapa keras aku mencoba, seolah-olah selalu ada alasan baginya untuk mengkritik atau meremehkanku. Namun, aku tetap berusaha, berharap suatu hari hatinya akan luluh. Hari ini, aku yang menyiapkan takjil untuk keluarga. Aku memastikan semuanya siap di meja sebelum mereka berkumpul. Namun, saat aku tengah merapikan piring, tiba-tiba, clash. Cairan lengket menyiram tubuhku. Aku tersentak, kaget dengan sensasi hangat yang merembes ke pakaian dan kulitku. Aku mengangkat wajah, mataku membulat saat melihat ibu mertuaku berdiri dengan tangan masih menggenggam baskom yang kini kosong. Itu buat siapa? Hah? Kamu pikir kamu bisa jadi menantu baik dengan cara ini? Suaranya tajam, penuh tuduhan. Aku terpaku. Tenggorokanku terasa kering, bukan karena puasa, melainkan karena rasa sakit yang tiba-tiba menghantam dadaku. Aku menunduk, melihat cipratan air takjil yang membasahi baju yang tadi kupakai dengan rapi. Ibu. Suaraku bergetar. Aku yang menyiapkannya untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri. Tatapan Bu Ratna tak melunak sedikit pun. Ia malah mendengus, seolah tak percaya. Jangan sok suci. Aku tahu kamu punya niat lain. Aku tak tahu apa maksudnya. Niat lain? Aku bahkan tak pernah berpikir macam-macam. Aku hanya ingin melakukan tugasku sebagai menantu, sebagai istri Damar. Tapi mengapa setiap kebaikanku selalu dianggap salah? Damar tiba-tiba muncul dari ruang tengah. Matanya melebar saat melihat kondisiku. Ada apa ini? Tanyanya. Suara terkejut bercampur panik. Aku menoleh padanya, berharap setidaknya dia akan membelaku. Namun, sebelum aku bisa berkata apapun, Bu Ratna lebih dulu berbicara. Menikahinya adalah kesalahan besar. Damar, dia hanya berpura-pura baik di depanmu. Aku merasakan perih di hatiku, lebih perih daripada air takjil yang kini menempel di tubuhku. Aku menatap Damar, menunggu reaksinya. Namun, dia hanya terdiam. Tidak membelaku, tidak membantah ibunya. Aku menelan ludah. Mungkin selama ini, aku sendirian dalam pernikahan ini. Aku berdiri mematung, menunggu Damar mengucapkan sesuatu. Apapun. Aku ingin dia membantah ibunya. Ingin dia mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Tapi dia hanya diam. Aku mengerjapkan mata, berusaha menahan perasaan yang bergejolak di dadaku. Damar? Panggilku pelan. Dia menatapku sekilas, lalu menunduk. Ibu, tenang dulu, katanya. Suaranya terdengar ragu. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Aku ingin tertawa. Sejak awal pernikahan ini, aku selalu disalahkan. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata ibu mertuaku. Bu Ratna melipat tangan di dada. Ekspresinya penuh kemenangan. Kesalahpahaman apa? Aku tahu perempuan ini sedang mencoba mengambil hati kalian dengan pura-pura baik. Aku menggigit bibir. Dadaku sesak. Aku hanya ingin membantu, Bu, kataku, suaraku lebih lirih dari sebelumnya. Apa? Membantu merusak keluarga ini? Suara Bu Ratna meninggi lagi. Aku menggeleng. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku menahannya. Aku tak mau terlihat lemah di depan mereka. Aku tidak pernah berniat seperti itu. Bu Ratna mendengus. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu rencana licikmu. Rencana?
Aku bahkan tak tahu apa yang beliau maksud. Aku mengeraskan rahangku, mencoba tetap tenang. Kalau memang aku seburuk itu, kenapa ibu tidak pernah memberitahu Damar sebelum kami menikah? Tanyaku, suaraku lebih tegas sekarang. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu mendelik. Karena aku pikir kamu bisa berubah. Tapi ternyata tidak. Aku menghela napas panjang. Aku lelah. Sangat lelah. Aku menoleh ke Damar. Masih berharap dia akan berkata sesuatu. Tapi dia tetap diam. Tidak ada satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Saat itu, aku sadar. Dalam hubungan ini, aku sendirian. Aku mengepalkan tangan, mencoba menguatkan diri. Kalau memang aku tidak diterima di sini, lalu apa yang ibu mau? Tanyaku akhirnya. Bu Ratna tersenyum sinis. Pergi. Kata itu menusukku lebih dalam daripada apapun yang pernah kudengar sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Jika ini akhirnya, maka aku harus memilih. Bertahan dalam rumah yang tidak pernah menerimaku atau pergi dengan harga diri? Aku menatap Damar untuk terakhir kalinya. Berharap dia akan menahanku. Tapi dia tetap diam. Aku mengepalkan tangan lebih erat. Mungkin ini saatnya aku pergi. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di luar, adzan maghrib berkumandang, mengingatkanku bahwa ini adalah bulan suci, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Tapi di dalam rumah ini, hatiku justru terasa semakin sempit. Aku menunduk, melihat baju yang masih basah oleh air takjil yang kusiapkan sendiri. Rasanya ironis. Aku yang mengurus semuanya, tapi justru dihina dan diperlakukan seperti ini. Bu Ratna masih berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya penuh dengan ekspresi tidak suka. Kalau kau masih punya harga diri, pergilah, katanya lagi, seolah ingin memastikan aku mengerti. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Lalu, aku menoleh ke arah meja makan. Aku sudah menata hidangan dengan rapi. Seharusnya, sekarang adalah momen di mana keluarga berkumpul, mengucap syukur, dan saling memaafkan. Tapi aku justru diperlakukan seolah tak pantas berada di sini. Aku mengusap dada, mencoba mengusir sesak yang semakin menyiksa. Aku tak mau menangis. Tidak di depan mereka. Damar, panggilku. Suaraku hampir bergetar. Dia mengangkat wajah, tetapi tetap saja, tidak ada pembelaan di sana. Ini rumah orang tuaku, katanya pelan. Aku nggak bisa melawan ibu. Hatiku mencelos. Jadi, seperti ini sikapnya? Aku mengorbankan banyak hal untuk pernikahan ini, tapi dia bahkan tak bisa berkata satu patah kata pun untuk membelaku. Aku menarik napas panjang. Baik, kataku akhirnya. Kalau itu maumu, aku akan pergi. Suasana mendadak hening. Bahkan Bu Ratna tampak sedikit terkejut. Mungkin tak menyangka aku akan benar-benar menyerah secepat ini. Aku menoleh ke arah dapur. Aku yang memasak. Aku yang menyiapkan semuanya. Tapi aku tidak akan sempat menikmati hasil kerjaku sendiri. Sebelum pergi, aku mengulurkan tangan, mengambil satu butir kurma dari piring di meja. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata lirih, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersabar dan berbuat baik, terutama di bulan Ramadan. Tapi jika kebaikan kita terus diinjak-injak, mungkin Allah sedang menunjukkan jalan yang lebih baik. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan membiarkan diriku terus-menerus dihina seperti ini. Aku keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan takjil yang kubuat dengan penuh ketulusan, dan meninggalkan seseorang yang seharusnya menjadi pelindungku, tetapi memilih diam dalam ketidakadilan. Di langit, suara adzan masih menggema. Aku melangkah pergi, membawa hati yang remuk tapi tetap penuh harapan. Langit mulai gelap ketika aku melangkah keluar dari rumah itu. Angin sore berhembus lembut, seakan berusaha menenangkan hatiku yang masih bergejolak. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi.
Satu-satunya hal yang kutahu adalah aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang tidak pernah menerimaku. Kakiku terus melangkah, melewati jalanan kompleks yang mulai sepi. Beberapa rumah tampak ramai dengan keluarga yang sedang berbuka bersama. Suara tawa mereka samar-samar terdengar dari balik jendela. Ada rasa perih yang menyelinap di hatiku. Seharusnya, aku juga menikmati momen seperti itu bersama seseorang yang kucintai. Tapi ternyata, aku hanya berjuang sendirian. Aku berhenti di depan sebuah masjid kecil di ujung jalan. Lampu-lampu di dalamnya bersinar hangat, dan suara orang-orang sedang berdoa setelah berbuka terdengar menenangkan. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah masuk ke dalam. Aku berjalan ke tempat wudhu, mencuci wajahku yang masih terasa lengket oleh air takjil tadi. Air dingin yang menyentuh kulitku seakan membersihkan lebih dari sekadar noda. Ia juga menenangkan hatiku yang kacau. Setelah itu, aku mengambil sajadah dan duduk di saf belakang, menunggu waktu Isya tiba. Aku menunduk, menatap kedua telapak tanganku. Rasanya ingin menangis, tapi aku menahannya. Ya Allah, jika ini jalan yang harus aku tempuh, berikanlah aku kekuatan. Batinku berdoa. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Aku telah kehilangan tempat di rumah itu, tetapi aku tidak kehilangan segalanya. Allah masih bersamaku. Ramadan adalah bulan penuh berkah, dan aku yakin, jika aku bertahan dengan kesabaran, Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Tiba-tiba, seseorang menyentuh bahuku dengan lembut. Aku mendongak dan melihat seorang perempuan paruh baya tersenyum ramah. "Kamu tidak apa-apa, nak?" tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. "Kalau butuh tempat untuk istirahat sebentar, ayo ke rumah ibu," katanya lagi. "Jangan khawatir, rumah ibu tidak jauh dari sini." Aku ragu sejenak, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku percaya. Mungkin ini adalah jawaban dari doaku. Tanpa banyak berpikir, aku mengangguk dan mengikutinya keluar dari masjid. Aku tidak tahu apa yang menungguku ke depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan kesedihanku berlarut-larut. Aku akan bangkit. Aku mengikuti langkah perempuan parubaya itu dengan hati yang masih dipenuhi berbagai perasaan. Aku belum tahu siapa dia, tapi ada ketulusan dalam caranya menawariku tempat beristirahat. Beberapa menit berjalan, kami tiba di sebuah rumah sederhana namun terlihat nyaman. Cahaya lampu di terasnya memberikan kehangatan di tengah hatiku yang masih terasa dingin oleh perlakuan ibu mertuaku. "Masuk, nak," katanya sambil membuka pintu. Aku melangkah masuk dengan ragu. Di dalam, suasananya begitu damai. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan merendahkan, hanya kehangatan yang langsung menyelimuti hatiku. Perempuan itu mempersilakanku duduk di ruang tamu. "Ibu ambilkan mukena. Sebentar lagi Isya," katanya sebelum berlalu ke dalam. Aku menghela napas panjang. Aku masih tidak percaya bahwa beberapa waktu lalu aku diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Aku menatap tanganku sendiri, mengingat bagaimana aku berusaha menjadi menantu yang baik, istri yang berbakti. Tapi semua usahaku tidak pernah cukup di mata mereka. Perempuan itu kembali dengan mukena bersih dan tersenyum hangat. "Kita ke masjid lagi, atau mau sholat di sini dulu?" Aku tersenyum kecil. "Untuk pertama kalinya hari ini, di sini saja, Bu." Aku mengambil mukena darinya, lalu bersiap untuk sholat. Saat takbir pertama, hatiku terasa begitu lapang. Aku menuangkan segala kesedihanku dalam doa, menyerahkan semua luka yang kuterima kepada Allah. Aku tahu, jika aku bertahan dalam kesabaran, suatu hari nanti aku akan memahami alasan mengapa semua ini harus terjadi. Setelah sholat, perempuan itu duduk di hadapanku. "Nama Ibu Siti," katanya memperkenalkan diri. "Kamu siapa, nak?" Aku menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Aku Alina, Bu." "Alina, kalau boleh ibu tanya, kenapa kamu sendirian di luar tadi?" tanyanya lembut. Aku menggigit bibir. Haruskah aku menceritakan semuanya? Matanya menatapku dengan penuh pengertian, seolah mengatakan bahwa aku bisa mempercayainya. Akhirnya,
Aku menghela napas dan mulai bercerita. Tentang pernikahanku, tentang perlakuan ibu mertuaku, tentang bagaimana suamiku lebih memilih diam daripada membelaku. Bu Siti mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela sedikit pun. Setelah aku selesai berbicara, ia menghela napas panjang. "Kamu perempuan yang sabar, Alina," katanya. "Tapi kesabaran juga ada batasnya. Jika kamu sudah tidak dihargai, mungkin ini saatnya kamu berpikir untuk memilih jalan lain." Aku menggigit bibir. "Maksud ibu?" Ia tersenyum lembut. "Allah tidak suka melihat hambanya dizalimi terus-menerus, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tak pernah berpikir untuk meninggalkan pernikahanku, tapi sekarang, aku mulai mempertanyakan semuanya. Bu Siti menepuk tanganku dengan lembut. "Kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, kamu boleh tinggal di sini. Anggap rumah ini rumahmu sendiri." Mataku terasa panas. Kebaikan Bu Siti mengingatkanku bahwa dunia ini tidak hanya berisi orang-orang seperti ibu mertuaku. Masih ada orang baik di luar sana. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Malam itu, aku tidur di tempat yang asing. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Namun, aku tahu bahwa ini belum selesai. Aku harus memutuskan langkah selanjutnya. Apakah aku akan kembali dan mencoba bertahan? Atau aku akan pergi untuk selamanya? Pagi datang dengan tenang. Aku terbangun sebelum subuh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidur nyenyak. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada sindiran, hanya ketenangan. Aku segera berwudu dan sholat tahajud, lalu melanjutkan dengan sahur bersama Bu Siti. Meskipun sederhana, aku merasakan kebersamaan yang selama ini hilang dari hidupku. Bu Siti memperlakukanku seperti anaknya sendiri, tanpa menghakimi atau mencurigai niatku. Setelah subuh, aku duduk di teras, membiarkan angin pagi menyapu wajahku. Aku masih memikirkan kata-kata Bu Siti semalam. Allah tidak suka melihat hambanya dizalimi terus-menerus. Aku tahu dia benar. Aku sudah terlalu lama bertahan dalam pernikahan ini dengan harapan segalanya akan membaik. Tapi nyatanya, semakin aku bertahan, semakin aku tersakiti. Saat aku masih merenung, ponselku bergetar di dalam saku. Aku mengambilnya dan melihat nama di layar. Damar. Jantungku berdegup lebih cepat. Apakah dia akhirnya mencariku? Apakah dia menyesal karena membiarkanku pergi? Tanganku gemetar saat menekan tombol jawab. "Halo." Suara Damar terdengar di seberang sana. "Alina, kamu di mana?" Aku menghela napas. "Aku baik-baik saja, Damar." Dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Ibu mencarimu." Aku tersenyum miris. "Ibu mencariku atau mencariku untuk mengusirku lagi?" Damar tidak langsung menjawab. Aku bisa membayangkan ekspresinya, penuh kebingungan, seperti biasa. Dia selalu sulit memilih antara aku dan ibunya. "Aku tahu ibu berlebihan," katanya akhirnya. "Tapi, Alina, ini rumah kita. Kamu nggak bisa pergi begitu saja." Aku mengepalkan tangan. "Rumah kita? Damar, aku diusir. Kamu sendiri melihatnya." "Aku tahu," suaranya terdengar frustrasi. "Tapi kamu juga harus mengerti, aku nggak bisa melawan ibu." Aku tersenyum pahit. "Jadi, kamu lebih memilih ibumu daripada istrimu?" Keheningan menyelimuti kami. Aku tahu dia tidak akan menjawab. Dan itu saja sudah cukup untuk menjawab semuanya. Aku menarik napas panjang. "Damar, aku sudah cukup lama bertahan. Aku selalu mencoba memahami posisimu. Tapi kalau aku terus bertahan di rumah itu, aku hanya akan semakin tersakiti." Damar terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Jadi, kamu mau cerai?" Pertanyaan itu menghantamku keras. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan perceraian sebelumnya. Aku selalu berharap segalanya bisa diperbaiki.
Tapi sekarang, aku mulai ragu. Aku menutup mata, mencoba meredakan gejolak di hatiku. Aku butuh waktu. Damar, jawabku pelan. Aku nggak bisa membuat keputusan secepat itu. Damar menghela napas. Baiklah, aku nggak akan memaksa. Tapi Alina, pulanglah. Aku tersenyum kecil. Aku akan pulang. Damar, tapi mungkin bukan ke rumahmu. Aku mengakhiri panggilan, lalu menatap langit yang mulai terang. Aku sadar, hidupku di persimpangan jalan. Tapi kali ini, aku ingin memilih jalanku sendiri, tanpa paksaan, tanpa rasa takut. Dan Ramadan ini, mungkin akan menjadi awal yang baru bagiku. Setelah menutup telepon dari Damar, aku menghela napas panjang. Hatiku masih penuh dengan keraguan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa kembali begitu saja ke rumah itu tanpa kepastian akan dihargai. Bu Siti keluar dari dalam rumah, membawa senyum hangat seperti biasa. "Nak, kelihatannya kamu sedang banyak pikiran," katanya lembut. Aku menoleh dan tersenyum kecil. Damar menelepon. "Bu," aku mengaku. Bu Siti mengangguk pelan. "Dia mencarimu." "Ya." Dia bilang ibunya juga mencariku. Aku menatap ke arah jalanan yang masih sepi. Tapi aku ragu. "Bu, aku tahu, kalau aku kembali, aku hanya akan menghadapi hal yang sama lagi." Bu Siti duduk di sampingku. "Nak, terkadang, kita harus memilih apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kita egois, tapi kita harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan." Aku menggigit bibir. Kata-kata Bu Siti begitu menenangkan, tapi juga membuatku berpikir lebih dalam. "Alina," lanjutnya, "sekarang bulan Ramadan. Ini waktu terbaik untuk mencari ketenangan dan memikirkan ulang segala sesuatu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tapi juga jangan ragu untuk melindungi dirimu sendiri." Aku menatapnya. "Jadi, menurut ibu, aku harus bagaimana?" Bu Siti tersenyum bijak. "Kalau kamu merasa belum siap kembali, jangan paksa dirimu. Gunakan waktu ini untuk mendekatkan diri pada Allah, meminta petunjuknya. Jika Damar benar-benar peduli, dia akan berusaha lebih dari sekadar meminta kamu pulang." Aku merenung. Bu Siti benar. Jika Damar benar-benar ingin mempertahankanku, dia harus menunjukkan bahwa dia bersedia memperjuangkan pernikahan ini, bukan hanya menuruti ibunya. Aku menghela napas dan mengangguk. "Baik, Bu. Aku akan tinggal di sini untuk sementara, kalau memang ibu mengizinkan." "Tentu saja, Nak," kata Bu Siti sambil menepuk tanganku lembut. "Anggap rumah ini rumahmu sendiri." Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku merasa memiliki tempat yang benar-benar menerimaku. Hari-hari berikutnya kulewati dengan lebih tenang. Aku membantu Bu Siti mengurus rumah, pergi ke masjid bersama untuk tarawih, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Perlahan, hatiku mulai merasa lebih damai. Tapi, di balik semua itu, aku tahu bahwa aku tidak bisa lari dari kenyataan selamanya. Damar belum menghubungiku lagi sejak hari itu. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, atau apakah dia benar-benar akan mencariku. Namun, aku juga sadar, jika dia tidak berusaha lebih jauh, mungkin itu adalah jawaban yang selama ini aku cari. Hari-hari berlalu dengan cepat. Ramadan semakin mendekati penghujung, dan aku masih tinggal di rumah Bu Siti. Aku menemukan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap hari, aku membantu Bu Siti menyiapkan hidangan berbuka untuk dibagikan ke masjid. Kami juga sering mengikuti kajian bersama, dan perlahan hatiku mulai merasa lebih kuat. Aku belajar banyak dari Bu Siti, tentang keikhlasan, kesabaran, dan tentang bagaimana seorang perempuan harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Dama. Sejak terakhir kali menelepon, dia tidak pernah menghubungiku lagi. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyerah,
Atau dia masih berpikir? Sampai suatu sore, saat aku baru saja selesai mengemas takjil untuk dibagikan ke masjid, Bu Siti masuk rumah dengan ekspresi berbeda dari biasanya. "Alina, ada tamu mencarimu," katanya pelan. Aku mengerutkan kening. "Siapa, Bu?" "Suamimu." Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Bu Siti, mencari kepastian. "Damar." Bu Siti mengangguk. Dia menunggu di depan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tapi aku tahu ini adalah momen yang harus kuhadapi. Dengan langkah mantap, aku berjalan keluar. Damar berdiri di depan pagar, mengenakan kemeja polos dengan wajah yang tampak sedikit kusut. Tatapannya langsung tertuju padaku begitu aku keluar. "Alina," katanya pelan. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak. "Kenapa kamu datang?" tanyaku hati-hati. Damar menatapku dengan ekspresi yang sulit ku mengerti. Aku ingin bicara." Aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. "Aku tahu aku salah," katanya akhirnya. "Aku seharusnya membelamu saat ibu memperlakukanmu seperti itu. Aku sadar aku terlalu diam, terlalu takut menghadapi kenyataan." Aku menggigit bibir. "Lalu?" Damar menghela napas, lalu menatapku lebih dalam. "Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Alina, aku ingin kamu kembali." Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Tapi, apakah semuanya bisa diperbaiki begitu saja? Aku menatapnya lama. Aku ingat setiap luka yang kuterima, setiap penghinaan yang kutelan, setiap air mata yang kutahan. Aku juga ingat bagaimana Damar memilih diam saat aku diperlakukan tidak adil. Aku menarik napas panjang. "Damar." Dia menatapku penuh harap. "Apa yang membuatmu yakin bahwa semuanya bisa diperbaiki?" tanyaku pelan. Damar terdiam. Aku melanjutkan, "Jika aku kembali, apakah ibumu akan menerimaku? Atau aku akan terus menjadi orang yang diabaikan?" Damar membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Aku menghela napas. Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian. "Damar, aku pikir, jika kamu benar-benar ingin mempertahankanku, kamu akan berusaha sejak dulu. Tapi kamu tidak melakukannya." Matanya meredup. "Jadi, ini akhirnya." Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku terasa berat. Mungkin ini bukan akhir, tapi ini adalah awal untuk aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Damar menatapku lama, sebelum akhirnya menunduk. Aku mengerti. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan di hatiku. Aku tidak menyesali keputusanku. Ramadan ini telah mengajarkanku banyak hal, tentang kesabaran, keteguhan hati, dan tentang bagaimana aku harus menghargai diriku sendiri. Aku menatap Damar untuk terakhir kalinya sebelum berkata, "Selamat tinggal, Damar." Lalu, aku berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan masa lalu yang selama ini mengikatku. Setelah Damar pergi, aku berdiri di balik pintu untuk beberapa saat, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Aku telah mengambil keputusan yang mungkin tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Namun, anehnya, aku tidak merasa sedih. Justru ada kelegaan yang menyelimuti hatiku. Bu Siti muncul dari dalam, menatapku dengan senyum lembut. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Aku mengangguk pelan. "Aku baik, Bu." Bu Siti menepuk pundakku. "Kamu sudah membuat keputusan yang besar. Sekarang, yang terpenting adalah bagaimana kamu melangkah ke depan." Aku menghela napas panjang dan tersenyum kecil. "Aku tahu, Bu. Aku ingin memulai hidup baru. Tapi, aku belum tahu harus mulai dari mana." Aku merenung. Ramadan sudah hampir berakhir, dan aku tidak ingin menghabiskannya dengan kesedihan. Jika aku benar-benar ingin memulai dari awal, maka aku harus menemukan tujuan baru dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya, aku mulai membantu lebih banyak di masjid,
mengikuti kegiatan sosial, dan mengenal lebih banyak orang. Dari situ, aku mulai berpikir, mungkin aku bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, ketika sedang membantu membagikan sembako untuk keluarga yang membutuhkan, seorang perempuan muda menghampiriku. "Kak Alina, aku dengar dari Bu Siti kalau kakak sedang mencari arah baru dalam hidup. Aku ingin berbagi sesuatu," katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan penasaran. "Apa itu?" Perempuan itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Nadia, menjelaskan bahwa dia bekerja di sebuah lembaga sosial yang membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, baik yang ditinggalkan suami, mengalami kekerasan, atau yang membutuhkan dukungan untuk mandiri. "Kami selalu butuh orang yang bisa mendampingi dan menginspirasi mereka," katanya. "Aku yakin Kak Alina punya banyak hal yang bisa dibagikan kepada mereka." Aku terdiam. Aku tidak pernah berpikir bahwa pengalaman pahitku bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Tapi mungkin, ini bisa menjadi awal yang baru bagiku. Aku menatap Nadia dan tersenyum. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ini. Nadia tersenyum lebar. "Ayo, kita mulai dari sini." Hari itu, aku menyadari satu hal. Perjalanan hidupku mungkin tidak berjalan seperti yang kubayangkan, tapi aku masih memiliki kesempatan untuk menjadikannya lebih baik. Ramadan ini telah membawaku pada kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mempertahankan sesuatu yang sudah rusak, tapi juga dari keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Hari-hari berlalu dengan penuh makna. Aku mulai aktif membantu di lembaga sosial tempat Nadia bekerja. Setiap hari aku bertemu dengan perempuan-perempuan yang memiliki kisah pilu mereka sendiri. Ada yang ditinggalkan suaminya tanpa nafkah, ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan ada pula yang harus berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya. Melihat mereka, aku merasa seperti bercermin. Aku tahu bagaimana rasanya diabaikan, bagaimana rasanya kehilangan tempat bersandar. Namun, aku juga melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka masih bertahan, berjuang, dan tidak menyerah. Aku banyak belajar dari mereka. Dan sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan tujuan baru dalam hidupku. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang masa laluku belum sepenuhnya hilang. Sore itu, saat aku sedang menyusun laporan kegiatan untuk lembaga, ponselku tiba-tiba berdering. Aku melihat nama yang terpampang di layar. Damar. Aku terdiam sejenak, lalu menghela napas sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Halo, Alina." Suara Damar terdengar ragu. Aku menunggu, tidak ingin memulai pembicaraan lebih dulu. "Aku dengar kamu sekarang aktif di lembaga sosial," katanya akhirnya. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihat. "Iya, aku ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti untuk hidupku." Damar terdiam sesaat sebelum bertanya, "Jadi, kamu benar-benar sudah tidak ingin kembali?" Aku menghela napas panjang. "Damar, aku sudah menemukan ketenangan di sini. Aku tidak ingin kembali ke tempat di mana aku tidak dihargai." "Tapi aku sudah berubah, Alina," katanya cepat. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku ingin kita mulai dari awal lagi." Aku terdiam. Damar terdengar bersungguh-sungguh. Tapi apakah ini cukup? Apakah aku bisa percaya bahwa segalanya akan benar-benar berubah? Aku menutup mata sejenak, lalu berkata, "Damar, perubahan itu bukan hanya kata-kata. Aku ingin melihat bukti nyata bahwa kamu benar-benar siap berjuang untuk kita, bukan hanya saat kamu takut kehilangan." Damar terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku mengerti. Aku akan membuktikannya." Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki harapan untuk pernikahan ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam situasi yang sama lagi. Setelah panggilan dari Damar, aku mencoba menenangkan diri dengan tetap sibuk di lembaga sosial. Aku tidak ingin memikirkan apakah Damar benar-benar akan berubah, atau hanya bicara tanpa bukti. Namun, kejutan lain datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat aku sedang membantu menata barang-barang sumbangan untuk didistribusikan, Nadia menghampiriku dengan ekspresi ragu. "Alina,
Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, katanya pelan. Aku menoleh dan melihat wajahnya yang sedikit tegang. Siapa? Nadia tampak sedikit ragu sebelum akhirnya menjawab. Bu Ratna. Jantungku berdegup kencang. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ibu mertua, maksudmu? Tanyaku memastikan. Nadia mengangguk. Iya, dia sedang menunggumu di ruang tamu. Aku merasakan tubuhku menegang. Bu Ratna adalah orang yang menyiramku dengan air takjil. Dia adalah alasan kenapa aku pergi dari rumah itu. Kenapa aku memilih meninggalkan pernikahanku dengan Damar. Sekarang, dia datang menemuiku. Aku menarik napas dalam. Aku tidak bisa lari selamanya. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju ruang tamu. Begitu aku sampai di sana, aku melihatnya duduk di kursi kayu dengan raut wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada tatapan merendahkan seperti dulu. Yang kulihat hanyalah seorang wanita yang tampak lelah. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang sulit kutebak. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak. Bu, sapaku pelan. Bu Ratna mendongak, lalu menghela napas panjang. Alina, aku ingin bicara denganmu. Aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah, katanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Aku mengusirmu, memperlakukanmu dengan buruk, bahkan menyiramkan air takjil kepadamu. Aku tahu aku sudah keterlaluan. Aku menelan ludah, mengingat kejadian itu. Rasa dingin dan lengketnya air takjil di tubuhku, tatapan tajamnya yang penuh kebencian, semua itu masih terekam jelas di pikiranku. Aku tidak punya alasan untuk membenarkan perbuatanku. Lanjutnya, aku hanya ingin meminta maaf. Aku terdiam. Aku tidak pernah mengharapkan permintaan maaf darinya. Bu Ratna menarik napas dalam. Setelah kamu pergi, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Damar berubah. Aku mengernyit. Berubah seperti apa? Dia mulai melawan keputusanku. Dia mulai membuat keputusannya sendiri. Dia bahkan berkata kalau selama ini dia terlalu lemah untuk membelamu. Bu Ratna menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dan aku sadar, mungkin akulah yang membuatnya seperti itu. Aku tetap diam. Bu Ratna mengusap tangannya, tampak ragu. Aku tahu aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkan atau kembali. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Bulan di mana setiap orang diberi kesempatan untuk berubah. Tapi pertanyaannya, apakah aku siap untuk menerima perubahan itu? Aku menatap Bu Ratna dalam-dalam. Bu, saya menghargai permintaan maaf Ibu. Tapi saya butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Bu Ratna mengangguk, seperti sudah menduga jawaban itu. Aku mengerti. Dia berdiri, bersiap untuk pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, dia menoleh sekali lagi. Jika ada sedikit saja ruang di hatimu untuk Damar, berilah dia kesempatan, katanya sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Aku duduk di kursi, masih mencerna semuanya. Aku tidak bisa membuat keputusan hanya karena seseorang meminta maaf. Tapi aku juga tahu, memaafkan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Aku hanya belum tahu apakah memaafkan berarti kembali, atau tetap melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar harus mencari jawaban untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, merenungkan semua yang terjadi. Permintaan maaf dari Bu Ratna, perubahan sikap Damar, dan kehidupanku yang perlahan mulai membaik tanpa mereka. Semuanya berputar-putar di kepalaku. Aku membuka jendela dan menatap langit. Malam-malam Ramadan selalu terasa lebih damai, tapi pikiranku justru penuh dengan kebimbangan. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Damar. Aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin bicara langsung. Tolong,
Beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku menatap pesan itu lama. Haruskah aku menemuinya? Aku tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang sama, tapi aku juga tidak ingin menutup diri dari kemungkinan bahwa Damar benar-benar berubah. Setelah berpikir cukup lama, aku akhirnya membalas pesan itu. Baik, kita bisa bertemu besok sore di taman dekat masjid. Damar langsung membalas. Terima kasih, Alina. Aku akan datang. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatiku. Apapun yang akan terjadi besok, aku harus tetap teguh pada prinsipku. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang hanya membuatku menderita. Jika Damar benar-benar berubah, aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Dan jika tidak, maka aku akan melangkah pergi tanpa ragu. Keesokan harinya, aku duduk di bangku taman, menunggu Damar datang. Langit sore tampak indah, dan suasana begitu tenang. Di kejauhan, beberapa anak kecil berlarian di sekitar masjid, bermain sambil menunggu waktu berbuka. Tak lama kemudian, Damar datang. Dia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding terakhir kali aku melihatnya. Aku menatapnya tanpa ekspresi saat dia duduk di bangku yang sama, menjaga jarak yang cukup sopan. Aku senang kamu mau datang, katanya, membuka pembicaraan. Aku tetap diam, menunggunya melanjutkan. Damar menarik napas panjang. Alina, aku tidak akan memaksa kamu untuk kembali. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena kehilanganmu, tapi karena aku menyadari bahwa aku gagal menjadi suami yang baik untukmu. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di matanya. Tapi kali ini, aku tidak menemukannya. Dulu aku terlalu pengecut. Lanjutnya, aku selalu membiarkan ibu mengatur segalanya. Bahkan saat itu menyakitimu. Aku pikir dengan menuruti kemauannya, aku bisa membuat semua orang bahagia. Tapi aku salah. Aku justru menghancurkan orang yang paling tulus kepadaku. Aku mengepalkan tanganku di pangkuanku. Damar, aku sudah terlalu banyak tersakiti. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semuanya hanya karena kamu bilang menyesal. Aku tahu. Damar menatapku penuh kesungguhan. Karena itu aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak lagi sama seperti dulu. Aku ingin memperbaiki semuanya, dengan atau tanpa kamu di sisiku. Aku menatapnya lama. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi apakah itu cukup? Sebelum aku sempat menjawab, Damar menambahkan, aku juga ingin berterima kasih kepadamu, Alina. Karena setelah kamu pergi, aku belajar untuk berdiri sendiri. Aku belajar untuk menjadi pria yang lebih baik. Dan aku harap, suatu hari nanti, kita bisa bertemu lagi tanpa rasa sakit di antara kita. Aku merasakan dadaku sedikit sesak. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Mungkin, ini adalah caraku dan Damar untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Aku menghela napas panjang. Terima kasih sudah jujur, Damar. Dia tersenyum kecil, lalu berdiri. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak ingin memaksamu membuat keputusan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar berharap kamu bahagia, dengan atau tanpa aku. Aku tidak menjawab, hanya menatap punggungnya saat dia berjalan menjauh. Saat itu, aku merasa sesuatu di hatiku perlahan menjadi lebih ringan. Ramadan ini, aku belajar tentang keikhlasan. Mungkin aku tidak tahu apakah aku akan kembali ke Damar, atau tetap melanjutkan hidupku sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi terikat oleh rasa sakit masa lalu. Setelah pertemuan dengan Damar, aku merasa ada sesuatu yang lepas dari hatiku. Beban yang selama ini menghimpitku perlahan menghilang. Aku tidak tahu apakah ini pertanda bahwa aku telah memaafkannya, tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi terikat oleh masa lalu. Aku memilih untuk kembali fokus pada pekerjaanku di lembaga sosial. Aku semakin sering bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang berjuang untuk hidup mereka. Melihat semangat mereka,
Aku semakin yakin bahwa aku juga bisa melangkah maju tanpa takut lagi. Namun, kehidupan selalu punya caranya sendiri untuk mengujiku. Suatu sore, saat aku baru saja selesai mendampingi pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga, Nadia menghampiriku dengan wajah serius. "Alina, ada tamu yang ingin bertemu denganmu lagi," katanya hati-hati. Aku menatapnya curiga. "Siapa?" Nadia menggigit bibirnya sebelum menjawab. "Bu Ratna, lagi." Aku membeku. Aku pikir setelah pertemuan pertama, dia tidak akan datang lagi. Aku sempat berharap permintaan maafnya adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, dia kembali. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di mana dia? Di dalam. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Aku mengernyit. "Maksudmu?" Nadia menatapku dengan ragu sebelum berkata, "Dia datang dengan seseorang, perempuan." Aku semakin bingung, tapi tetap melangkah ke dalam. Begitu masuk ruang tamu, aku melihat Bu Ratna duduk di sana, dan di sampingnya ada seorang perempuan yang terlihat rapi dan elegan. Aku tidak mengenalnya. Bu Ratna menoleh ke arahku dan tersenyum kecil, berbeda dengan sebelumnya. "Alina," katanya dengan suara lebih lembut. "Terima kasih sudah mau menemui kami lagi." Aku melipat tangan di depan dada. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menghela napas panjang sebelum menoleh ke perempuan di sampingnya. "Sebelum aku bicara, izinkan aku mengenalkan seseorang kepadamu. Ini Rania." Aku menatap perempuan itu. Dia tersenyum kecil, tapi ada sedikit keraguan di matanya. "Aku." Rania membuka suara, sedikit canggung. "Aku, tunangan Damar." Dunia seakan berhenti sejenak. Aku merasakan dadaku mencelos. "Tunangan?" Aku tidak tahu apakah aku lebih terkejut, kecewa, atau justru lega. Aku menatap Bu Ratna, mencari penjelasan. "Damar memutuskan untuk bertunangan dengan Rania beberapa minggu yang lalu," katanya pelan. "Tapi sebelum mereka menikah, aku ingin melakukan satu hal yang menurutku perlu." Aku masih diam, berusaha memahami situasi ini. Bu Ratna melanjutkan, "Aku ingin memastikan bahwa kamu tidak lagi menyimpan luka karena masa lalu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesali perbuatanku, dan aku tidak ingin ada kebencian yang tersisa antara kita." Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak melihat niat buruk di sana. Aku menoleh ke Rania, yang tampak canggung. "Kenapa kamu mau menemuiku?" tanyaku padanya. Rania menunduk sejenak sebelum menjawab. "Aku tahu tentang kamu, Alina." Damar bercerita tentang semuanya. Aku tidak ingin masuk ke dalam hubungan ini dengan kebohongan atau bayang-bayang masa lalu. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa di antara kalian. Aku menarik napas panjang. Jadi ini alasannya mereka datang menemuiku. Aku bisa merasakan sesuatu yang menyesakan di dadaku, tapi bukan karena aku masih mencintai Damar. Ini lebih kepada kelegaan. Aku menatap mereka berdua, lalu mengangguk pelan. Aku sudah melewati banyak hal, dan aku tidak ingin menoleh ke belakang lagi, kataku akhirnya. Jika kalian ingin melangkah maju, maka lakukanlah. Aku tidak akan menghalangi. Rania terlihat lega. Begitu pula Bu Ratna. Tidak ada kebencian, Bu, lanjutku. Aku hanya ingin hidupku sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun lagi. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu mengangguk. Terima kasih, Alina. Aku mengangguk kembali. Lalu, tanpa banyak kata, aku berdiri. Aku harus kembali bekerja. Aku harap kalian berbahagia. Dengan itu, aku melangkah pergi, meninggalkan masa laluku di belakang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi terikat oleh kisah yang menyakitkan. Beberapa bulan setelah pertemuanku dengan Bu Ratna dan Rania, hidupku semakin stabil. Aku semakin menikmati pekerjaanku di lembaga sosial,
membantu banyak perempuan yang mengalami hal serupa denganku, dikhianati, diremehkan, dan ditinggalkan. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam kebebasan yang kupilih sendiri. Aku tidak lagi memikirkan Damar atau keluarganya. Aku benar-benar telah melepaskan semuanya. Namun, takdir punya caranya sendiri untuk memberikan kejutan. Suatu hari, saat aku sedang mengurus acara santunan untuk anak-anak yatim, Nadia menghampiriku dengan senyuman yang penuh arti. "Alina, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," katanya dengan nada menggoda. Aku mengerutkan kening. "Siapa?" Nadia hanya tersenyum dan memberi isyarat ke arah seorang pria yang berdiri di dekat pintu masuk. Aku menoleh, dan untuk sesaat, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Seorang pria dengan postur tegap, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya bersih, tatapannya teduh, dan ada ketenangan dalam senyumnya. Aku mengenalnya. "Raka?" Aku bergumam pelan. Pria itu tersenyum. "Sudah lama." "Ya." Aku masih terkejut. Raka adalah teman lamaku saat kuliah. Seseorang yang dulu sempat dekat denganku sebelum aku menikah dengan Damar. Aku mengangguk pelan. "Ya, sudah lama." Kami berjalan ke taman kecil di dekat tempat acara, duduk di bangku kayu di bawah pohon yang rindang. "Apa yang membawamu ke sini?" tanyaku, masih sedikit bingung dengan kehadirannya. Raka tersenyum. "Aku baru kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Aku dengar dari teman kita, kamu sekarang aktif di lembaga sosial, jadi aku datang untuk melihatmu." Aku menatapnya, merasa sedikit canggung. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah sekian lama. "Aku juga tidak menyangka," katanya sambil tertawa kecil. "Tapi aku senang melihatmu baik-baik saja, Alina." Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya. Kami berbicara lama, mengenang masa lalu, berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing. Aku merasa nyaman berbicara dengannya. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Hanya percakapan yang mengalir begitu saja. Dan saat aku menatapnya, aku menyadari sesuatu. Dulu, aku pernah menyukai Raka, tapi takdir membawaku ke jalan yang berbeda. Kini, takdir mempertemukan kami lagi. Aku tidak tahu kemana pertemuan ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Hari demi hari berlalu sejak pertemuanku dengan Raka. Awalnya, aku berpikir pertemuan itu hanyalah reuni biasa, sebuah nostalgia dari masa lalu yang tidak akan berlanjut. Tapi ternyata, Raka tidak sekadar datang untuk bernostalgia. Dia mulai sering menghubungiku, mengajakku bertemu setelah aku selesai bekerja di lembaga sosial. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, impian, dan perjalanan panjang yang kami lalui selama bertahun-tahun terpisah. Aku merasa nyaman dengannya. Tidak ada paksaan, tidak ada drama, tidak ada luka yang harus kupertahankan. Bersamanya, aku merasa dihargai sebagai diriku sendiri, bukan sebagai seseorang yang harus membuktikan sesuatu. Dan tanpa kusadari, perasaanku mulai tumbuh kembali. Aku, yang dulu begitu takut untuk membuka hati lagi, kini mulai percaya bahwa aku masih bisa mencintai dan dicintai dengan cara yang lebih sehat. Suatu sore di bulan Syawal, setelah Ramadan berakhir, Raka mengajakku berjalan-jalan di taman dekat masjid tempat aku sering mengadakan kegiatan sosial. Langit sore tampak indah, dengan semburat jingga yang hangat. Kami duduk di bangku taman, berbincang seperti biasa. Namun, kali ini, Raka tampak sedikit lebih gugup dari biasanya. "Ada yang ingin aku tanyakan padamu, Alina," katanya pelan, matanya menatapku dengan serius. Aku tersenyum kecil. "Apa itu?" Dia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Hatiku seketika berdegup kencang. "Aku tidak ingin terburu-buru," katanya dengan suara yang tulus.
Tapi aku juga tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengatakan ini. Alina, maukah kamu menikah denganku? Aku menatapnya, terkejut sekaligus terharu. Aku tidak menyangka dia akan melamarku secepat ini. Tapi yang lebih mengejutkan, aku tidak merasa takut. Aku tidak meragukan ketulusannya. Aku tahu dia mencintaiku bukan karena kasihan atau karena ingin menyelamatkanku dari masa lalu. Dia mencintaiku karena aku adalah aku. Aku tersenyum. Mataku mulai berkaca-kaca. Ya, Raka, aku mau menikah denganmu. Raka tersenyum lebar, lalu menggenggam tanganku dengan penuh kelembutan. Di bawah langit senja yang indah, aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku telah melepaskan masa lalu. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan kini, aku siap memulai babak baru dalam hidupku, bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara sederhana yang penuh dengan kebahagiaan, aku dan Raka akhirnya mengikat janji suci. Aku mengenakan gaun putih sederhana, dan Raka tampak gagah dengan baju koko putih dan sarung khas pengantin pria. Di antara keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mendukungku, aku mengucapkan akad dengan hati yang penuh ketenangan. Tidak ada air mata kesedihan, tidak ada luka yang mengintip di balik senyumku. Yang ada hanya kebahagiaan, kelegaan, dan rasa syukur yang tak terkira. Aku, Alina, akhirnya menemukan akhir yang bahagia, bukan karena aku kembali ke masa lalu, tapi karena aku memilih masa depanku sendiri. Dan kali ini, aku yakin, aku benar-benar dicintai dan dihargai sebagaimana mestinya. Beberapa bulan setelah pernikahanku dengan Raka, hidupku berjalan dengan tenang dan bahagia. Aku terus menjalankan pekerjaanku di lembaga sosial, sementara Raka mendukung setiap langkah yang kuambil. Aku merasa dicintai, dihargai, dan yang terpenting, aku merasa damai. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan kita dengan masa lalu. Suatu siang, aku dan Raka sedang berada di sebuah kafe setelah menghadiri acara amal. Kami duduk di sudut ruangan, berbincang santai tentang rencana masa depan. Tiba-tiba, aku melihat sepasang mata yang familiar dari kejauhan. Dama. Dia berdiri di dekat pintu masuk, dan di sampingnya, ada seorang wanita dengan perut yang mulai membesar. Rania. Aku sempat terdiam, tetapi Raka yang lebih dulu menyadari perubahan ekspresiku. Ada apa, sayang? Tanyanya lembut. Aku menoleh ke arah Damar dan Rania, yang kini juga melihat ke arahku. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan sakit. Aku hanya tersenyum tipis dan berbisik pada Raka. Itu Damar dan Rania. Raka mengangguk mengerti, lalu berkata dengan tenang, kalau kamu mau menyapa mereka, aku ada di sini. Keputusan itu terasa ringan. Aku sudah memaafkan semuanya, dan aku ingin menutup kisah ini dengan cara yang baik. Aku berdiri, berjalan mendekati mereka, dan tersenyum tulus. Hai, Damar. Hai, Rania. Damar tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Alina, lama tidak bertemu. Rania, yang kini tengah mengandung, juga tersenyum hangat. Alina, apa kabar? Aku mengangguk. Baik. Kalian bagaimana? Damar melirik ke arah Rania, lalu menggenggam tangan istrinya dengan penuh kasih. Kami baik. Alhamdulillah. Sebentar lagi keluarga kecil kami bertambah. Aku menatap perut Rania yang membesar, lalu tersenyum. Selamat. Aku ikut bahagia untuk kalian. Rania mengangguk penuh terima kasih. Terima kasih, Alina. Dan, aku ingin mengucapkan sesuatu. Aku menatapnya, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Aku tahu mungkin aku pernah menjadi bagian dari rasa sakitmu dulu, katanya pelan. Dan aku tidak ingin membawa luka itu lebih lama. Aku berharap, suatu hari nanti, kita bisa benar-benar saling memaafkan. Aku menarik napas dalam, lalu mengangguk. Aku sudah lama memaafkan. Kita semua berhak untuk bahagia.
Damar menatapku dengan mata yang lebih tenang dari sebelumnya. Aku juga ingin mengucapkan maaf, Alina, untuk semuanya. Aku tersenyum tipis. Aku juga ingin berterima kasih, Damar, karena jika bukan karena semua yang terjadi, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini, titik di mana aku benar-benar bahagia. Aku melirik ke arah Raka yang masih duduk di mejaku, menatap kami dengan senyum lembut. Damar mengikuti arah pandangku dan tersenyum kecil. Dia pria yang baik, Alina. Aku mengangguk mantap. Ya, dia yang terbaik. Rania menyentuh tanganku dengan lembut. Terima kasih sudah membuka hati untuk pertemuan ini, Alina. Aku benar-benar menghargainya. Aku membalas genggamannya dengan tulus. Setelah berbincang sebentar lagi, kami akhirnya berpisah dengan saling mendoakan yang terbaik. Aku kembali ke meja, dan Raka menyambutku dengan senyum penuh pengertian. Bagaimana perasaanmu? Aku menghela napas lega, ringan, seperti menutup bab lama dengan tenang. Raka menggenggam tanganku. Itu karena kamu sudah berdamai dengan semuanya. Dan sekarang, kamu punya hidup baru, masa depan baru. Aku menatapnya penuh cinta. Bersamamu. Kami tersenyum, dan di dalam hati, aku tahu, ini adalah akhir yang sempurna. Aku telah memaafkan. Aku telah melepaskan. Dan akhirnya, aku benar-benar bahagia. Kisah ini menggambarkan perjalanan Alina dari keterpurukan menuju kebahagiaan. Awalnya, ia menghadapi ketidakadilan dalam pernikahannya dengan Damar, terutama karena campur tangan mertuanya, Bu Ratna, yang tidak menyukainya. Setelah pernikahannya berakhir, Damar menikahi Rania, wanita yang lebih diterima oleh keluarganya. Meski terluka, Alina tidak terpuruk. Ia bangkit, menemukan jati dirinya, dan fokus membangun hidup baru melalui pekerjaannya di lembaga sosial. Takdir kemudian mempertemukannya kembali dengan Raka, teman lamanya yang tulus mencintainya. Bersama Raka, Alina merasakan cinta yang sehat dan penuh penghargaan. Di akhir cerita, Alina bertemu kembali dengan Damar dan Rania dalam suasana saling memaafkan. Ia telah melepaskan masa lalu, berdamai dengan segala luka, dan menutup bab lama dengan ketenangan. Akhirnya, Alina menjalani kehidupan baru yang lebih bahagia bersama suaminya, Raka, tanpa dendam atau penyesalan. Jika kamu menikmati kisah ini dan ingin menonton lebih banyak cerita menarik dengan alur yang emosional, inspiratif, dan penuh makna, jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe, kamu tidak akan ketinggalan cerita terbaru dan bisa terus menikmati kisah-kisah seru lainnya. Klik tombol subscribe sekarang dan tetap ikuti perjalanan cerita yang menginspirasi.